Penerapan PPKM membuat masyarakat menjerit, termasuk pedagang makanan yang memiliki warung makan kecil atau lapak kaki lima. Di lain pihak, banyak pula orang kelaparan lantaran pendapatan mereka yang hilang akibat adanya pembatasan kegiatan. Demi membantu sesama, sebuah komunitas di Medan, Sumatera Utara yang bernama Warung Medan Peduli bergerak untuk turun langsung dan membantu warung-warung kecil yang sepi pelanggan. Donasi yang mereka kumpulkan kemudian untuk memborong dagangan pedagang kecil atau warung makanan, kemudian membagikannya kepada masyarakat. Gerakan ini mereka lakukan sejak PPKM diterapkan dan bersifat spontan. Jadi dari warga untuk warga lagi. Pokoknya langsung dan tidak ada disimpan-simpan. Iya. Betul. Penasaran ya siapa orang di balik komunitas Tapi ini? modalnya juga gede dong harusnya kan? Kebayang kalau satu porsi misalnya harganya berapa? 15.000 sampai 20.000. Berarti kalau misalnya dia jual dalam sehari bisa 60, tinggal dikaliin kan besar juga ya. Dan informasinya tidak hanya dari satu toko, Sivi, ada beberapa gitu. juga. Kita sapa dulu. Baik. Sudah bergabung bersama kita. Sudah ada narasumber, tapi sebelum ke narasumber saya ingin ada pantun dulu nih. Luar Sambil biasa. mengingatkan masyarakat juga untuk ayo ikut berpantun di akun @akipagitv1 sesuai dengan tema kita ya kan. Kalau ini apa nih? Ke beras tagi, jangan lupa makan nasi. Cakep. Pagi-pagi enaknya menghadirkan narasumber yang menginspirasi. Luar biasa. Kita sapa ada Bang JT, Bang Junianto dan juga Kak Lili. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Tapi kalau memang teman-teman punya pantun nggak buat kita nih? Ditodong. Saya belum siap-siap. Nggak dibilang sebelumnya, padahal si JT itu jago aja. Gitu. Biasa ini ya, modus ya kayaknya ya Kak Lili ya. Oke, saya ingin fokus ke tema kita nih. Ini menjadi tanda tanya besar begitu ya, aktivitas dilakukan oleh teman-teman. Kita terima kasih dulu sebelumnya. Betul. Ini apa sih yang menginspirasi dan cara kerjanya bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan, JT atau Kak Lili? JT dong, JT Justin ya, Timberlake silakan. dari Medan. Justin Bang JT silakan. Jadi seperti apa? Justin Timberlake. Biasanya dipanggil Joe Taslim juga. Oh enggak ya. Ya gini, jadi gerakan ini awalnya cuma kita ngobrol-ngobrol ya sama beberapa inisiator 3 minggu yang lalu lah di salah satu kolam renang Medan. Kita duduk ngobrol. Kita lihat kondisi saat ini kan begini ya, sepi, pedagang semua, kita juga pengusaha juga terlibat. Tapi apa sih yang bisa kita buat untuk kondisi saat ini? Ya terpikir yang paling terpukul yaitu pedagang kecil kan, dagangannya tidak ada, dan banyak juga warga yang mau makan saja kesulitan, untuk melewati hari itu saja kesulitan. Jadi terpikir, tercetus ide untuk yuk kita beli dagangan mereka dan kita bagi saja di lokasi itu juga, di lokasi pedagang itu juga dibagi. Jadi pedagang itu bisa memberkati orang-orang yang lewat atau warga-warga sekitar di tempat pedagang itu berjualan. Begitu saja tercetus dan langsung kita bertindak. Oke. Jadi pertanyaan yang paling besar di benak masyarakat adalah dananya dari mana? Kak Lili mungkin bisa jelaskan. Oke. Dananya Ya. Awal-awalnya kita beberapa inisiator kita mengumpulkan dana swadaya sendiri. Kita ngumpulin beberapa, target kita juga nggak banyak, kita coba ngumpulin dari 24 juta ya. Awal itu terkumpul 24 juta dan target kita cuma 100 juta. Tapi kita gerakan, kita setelah bergerak dan ada kita tampilkan di sosial media, ternyata mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Medan. Dan itu berkembang dalam waktu yang singkat, hanya dalam 1 minggu itu berkumpul 1 miliar. Dari semua total dari masyarakat. Jadi ini benar-benar tenaganya itu dari masyarakat, dari relawan, dananya juga dari masyarakat. Dari berbagai kalangan. Ada dari kita kumpulin dari 20.000, 10.000, 50.000 sampai ya beberapa juta juga kita dapat dari. Dan akhirnya terkumpul hingga puluhan juta begitu ya. Saya ingin ke Kak Lili nih yang ikut juga bercerita, berkisah. Kak Lili, paling banyak ngeborong satu gerai makanan UMKM ini, itu berapa porsi itu, Kak? 50 porsi. 50 porsi. Jadi kita tuh karena ternyata mereka yang di warung-warung itu, mereka sehari itu lakunya ya cuma segitu-segitu aja. Ternyata ada yang malah cuma 20 porsi, ada yang cuma 10 porsi, karena memang yang mereka siapkan itu nggak sebanyak itu. Sambil menyerap informasi juga nggak ke pelaku-pelaku usaha ini, kenapa sih kok mereka hanya dagangnya 20, apa karena memang sepi pembeli atau modal mereka juga sedikit? Seperti apa kisahnya?
karena mungkin sepi pembeli juga dan juga ada satu ibu yang malah bilang dia itu sering satu hari itu malah cuma 20 porsi itu nggak bisa habis. Jadi makanannya kan nggak bisa bertahan ya. Makanya itu juga salah satu dampak tambahan lagi untuk mereka. Udah sepi dagangan, masih harus keluar modal dan belum tentu juga habis gitu. Dan kemarin itu kan cukup ketat juga pemberlakuan PPKM level 4 ya di Kota Medan. Artinya kan juga sedikit banyak membantu juga agar mereka segera tutup gitu ya Kak ya? Maksudnya agar mereka tutup warungnya karena memang dagangan sudah laku kan seperti itu kan? Oh, waktu kita keliling itu? Iya. Iya. Jadi kita juga lumayan memberikan informasi kepada para pemilik warung atau UMKM bahwa kita jangan menyerah, kita jangan mengeluh, tetap berjuang aja karena meskipun PPKM ini kita yakin adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan. Kalau saya juga pengen tahu jenis makanan apa sih biasa dibeli? Yang biasa dibeli apa aja sih Kak yang sudah mumpung belum sarapan nih Kak maksudnya Kak, jadi biar ada referensi. Waduh, beragam banbanget ya Kojeti ya. Jadi itu dari kerupuk, dari tahu isi Sumedang, nasi ayam penyet, es tebu. Nah, es tebu cakep ya. Ada kisah-kisah menarik gak Kak selama di lapangan sama teman-teman? Menghadapi masyarakat pelaku UMKM ini. Kalau kisah menarik dari aku, wah luar biasa ya. Kojeti lebih sering lagi turun ke lapangan. Kojeti mungkin nanti juga bisa sharing. Kalau dari aku, pas kemarin waktu aku turun ke lapangan itu pas ketemu satu kios itu sebelumnya udah didatengin oleh teman saya dan kita merasa kisah mereka itu wow, sangat-sangat inspiring menurut saya. Kenapa itu? Karena mereka masih umur 12 sama 13 tahun, ada 2 anak. Iya, namanya Bella dan Safira. Mereka itu masih SMP dan SD kalau nggak salah si adiknya. Dan mereka itu udah berjualan es tebu. Jadi dari pagi mereka udah yang langsung set up, mereka yang angkat meja, nyusun meja karena ibunya. Mereka 7 bersaudara dan ayahnya sudah meninggalkan mereka. Jadi ibunya itu kayak single mother dan juga single parents lah ya. Earner, ya single parent. Kemudian dia juga harus kerja jadi pemulung gitu. Jadi mungkin kalau dari income dia sendiri, pendapatan dia sendiri tidak akan sanggup ya membiayai anak-anaknya. Jadi anak yang umur 12 sama 13 inilah yang harus membantu untuk mencari nafkah juga untuk sekolah. Padahal di satu sisi mereka juga masih harus bersekolah meskipun sedang online juga sekolahnya begitu ya. Iya, mungkin untung juga ya ada daring juga ya. Jadi mereka bisa sambilan. Betul. Blessing in disguise juga. Kalau Bang Jeti sudah tersambung dengan audio yang lebih baik kah dengan kita? Tes. Bang Jeti. Halo, Bang Jeti. Oke. Kak Lili, kalau boleh cerita sebenarnya Kak Lili dan teman-teman di komunitas ini tuh jumlahnya ada berapa orang sih? Wow, jadi kita kayak sekarang kita kan ada grup-grupnya ya, grup relawan. Jadi di sana di WhatsApp grup itu setiap hari mereka kirimkan cerita mereka, videonya, cerita mengharukan, cerita inspiring. Kayaknya udah ratusan deh, udah benar-benar plus track. Iya, udah ratusan relawan. Masih seputar Kota Medan atau sudah areanya mana? Areanya semakin luas, melebar? Awalnya targetnya tuh Kota Medan doang, tapi karena ada beberapa relawan itu saking mereka bersemangatnya, mereka itu sampai juga masuk ke pelosok-pelosok, sampai udah masuk ke Kabupaten Deli Serdang juga. Kalau nggak salah sampai ada ke Lubuk Pakam, sampai ada pokoknya udah keluar dari kota Medannya sendiri, udah masuk ke Kabupaten Deli Serdangnya. Kalau di Medan tuh Kabupaten Deli Serdangnya kan besar ya. Itu karena para relawan itu tergerak untuk bantu lebih banyak lagi orang. Apalagi setelah kita melakukan gerakan ini, banyak DM masuk nih. Oh, kamu tahu nggak di daerah sini Share info ini ya? banyak loh. Ya, info-info gitu dan langsung kita sebarkan di grup. Siapa yang deket daerah sini tolong dibantu. Nanti tuh ada yang gercep dari relawan ini.
saya di sini, saya siap besok saya yang datangi gitu. Jadi kira-kira. proaktif ya grupnya ya? Iya. Proaktif juga ya. banget, proaktif banget, luar biasa banget. Kalau tadi kan apa namanya Bang JT kan menceritakan 24 juta ya Kak Lili ya. Itu kemungkinan semakin terus bisa bertambah nggak kira-kira? Ini dari 24 juta itu harusnya lebih ya. Tapi menurut kita udah closing, itu donasi ya maksudnya ya tadi ya? Iya, donasi, betul. Kita udah closing karena kemarin itu kita targetnya aja udah sebenarnya jauh di bawah target yang sekarang ya. Di bawah maksudnya yang kita capai. Dan ketika kita capai angka ini, saya nggak yakin boleh disebut nggak angkanya. Tapi justru bisa menginspirasi masyarakat luas bahwa donasi yang dari masyarakat untuk masyarakat membantu juga sekali lagi besar, bukan pamer, bukan untuk ria, Iya. tapi sekedar informasi begitu. Jadi awalnya rencananya itu cuman puluhan juta kalau nggak salah ya. Karena saya join itu mungkin sudah saat sudah saat lumayan di. Oke. Sebentar kayaknya ada jadi sorry tadi baru ada telepon masuk jadi saya cut dulu. Jadi agak pecah konsen, maaf. Jadi awalnya itu rencananya masih puluhan juta ya. Terus setelah berjalan seminggu nggak nyangka banget angkanya. Jadi saya masih ingat saya ngobrol dengan salah satu teman yang inisiator juga. Waktu saya gabung itu waktu itu masih 100-an juta terkumpul. Kemudian setelah itu udah di atas dari target awalnya teman-teman sebelum saya gabung malahan. Awalnya gabung tuh baru berapa orang, jadi terus masuklah kita lagi dan relawan-relawan sampai ratusan orang kan gitu. Jadi kemudian kita masih ngomong nih, masih bercanda, ini bisa lah 300 ternyata, enggak lah 500, terus kalau nggak salah aku sempat bercanda sama teman aku 1M lah ini gitu. Dan ternyata bener-bener setelah 1 minggu lebih kalau nggak salah ya bener-bener terkumpul 1 miliar dan kita udah kayak nggak berani. Iya, jadi luar biasa banget sih, kita jadi sampai nggak berani buat terima lagi. Karena kan kita based on relawan yang enggak kita bayar sepeser pun. Itu dia, makanya Kak Lili, ini yang saya ingin tanyakan ke Bang JT ya. Bang JT, bagaimana nih mempertanggungjawabkan dana besar tersebut ya kan agar tepat dan terarah sasarannya sesuai dengan niat para donatur yang sudah memang mengirimkan dana tersebut ke teman-teman relawan. Ya, jadi kita ada pakai pihak akuntan, pihak ketiga untuk ngecek. Jadi relawan juga dari pihak akuntan tersebut ngecek pembukuan kita dan itu kita sangat terbuka. Setiap kali pemakaian kita ada laporin, kita ada tampilin di sosial media kita berapa porsi, berapa warung yang kita bantu, berapa warga. Yaitu memang kita kumpulin dan setiap hari kita cross check dengan semua relawan, semua pembukuan itu masuk. Jadi setiap malam itu semua kita transfer dan kita lakukan semua itu terbuka ya, sangat open ya. Pembukuannya juga kita nanti pada akhirnya kita akan perlihatkan ini kemana saja. Ke warung saja kita juga ada pakai tanda terima, Bu. Jadi bukan hanya sekedar beri uang dan kita beli makannya, tidak. Tapi kita ada tanda terima, segala macam itu bisa kita buktikan. Bahkan warungnya di mana saja kita semua catat. Jadi makanya data warung itu sangat detail di tempat kita. Karena bukan saja kita ingin borong makanannya, kita ingin ekspor mereka di sosial media kita. Semoga nanti ada yang melihat makanan ini, lokasinya di mana, mereka juga tahu bisa singgah. Walau sudah lewat ya, gerakan ini sudah lewat. Jadi kita memang sengaja posting lokasi dan segala macam supaya orang kalau mau belanja bisa loh ke sana. Kita bantu pedagang. Jadi tidak hanya icip-icip kuliner setempat ya. Tidak hanya icip-icip tapi juga membantu mereka-mereka yang kesulitan. Sudah ada data-datanya di sana. Bang JP, jadi kalau misalnya dilihat angkanya sudah cukup besar, relawannya aja terus bertambah, dampaknya juga cukup luas ke masyarakat. Apa yang ingin disampaikan? Bahkan kalau bisa kan hal ini juga menginspirasi untuk kota-kota lain ya? Ya, jadi sekaligus melalui gerakan ini kita ingin, ayo dong, gerakan ini bukan hanya sebagai gerakan orang Medan, bukan hanya gerakan short term, tapi kita ingin bangkitkan lagi rasa gotong royong yang memang menjadi dasar negara kita ya, Republik Indonesia yang kita gotong royong. Kita kalau gotong royong kita bisa lewati pandemi ini bersama, kita hand in hand lewati pandemi masa-masa sulit ini bersama. Semua orang pasti sulit.
Tapi kalau kita sama-sama bergotong royong, tidak saling menyalahkan, cari solusi, kita sama-sama bergandengan tangan, ini pasti mudah dilewati. Yaitu semangat ini yang ingin kita kobarkan, kita tularkan. Ayo dong yang lain juga bergerak, jangan saja kita gerak komunitas-komunitas besar, perusahaan-perusahaan besar, semua bergerak membantu turun ke bawah. Kita akan lewati pandemi ini bersama dengan sangat-sangat mudah. Pesannya cuma satu aja, jangan kelamaan uangnya di rekening, segera disalurkan. Nah, begitu. Senang sekali saya pagi hari ini ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama Kak Lili sama Bang JP juga. Singkat aja, Kak Lili. Kita jadi satu poin yang saya ingin tambahkan dari salah satu juga motonya di Warung Medan Peduli adalah kita ingin menyebarkan virus kebaikan sehingga virus kebaikan ini bisa lebih cepat menular daripada virus corona. Dan memang sudah luar biasa banget. Kita juga senang banget teman-teman yang di Bandung, di Jakarta, dan di Surabaya itu sampai tergerak untuk buat gerakan yang serupa dengan nama kayak franchise gitu. Udah ada warung Bandung peduli, warung Jakarta peduli, warung Surabaya peduli. Itu jadi benar-benar udah terbukti virus kebaikan itu ternyata jauh lebih bisa menular bukan hanya corona. Bahkan dari medsos saja virus kebaikan bisa menular. Saya kalau jadi Bang JT ya, saya punya teman rekan yang kayak Kak Lili ini, semangat kerja saya, mudah-mudahan betul. Bang JT terima kasih, Kak Lili terima kasih atas kisah inspirasinya. Temui langsung masyarakat, berikan mereka bantuan tentunya ya. Titip salam juga untuk mereka di sana, karena senang banget pagi hari ini ngobrol sama Bang JT, emang Kali semangatnya, vibes-nya positif banget gitu ya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi.